Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi peluang. Tapi kita akan fokus ke peluang komplement suatu kejadian. Ya, kita pelajari apa itu makna dari komplement. Ya, jadi cara mudahnya seperti ini ya. Jika diketahui ruang sampel berarti keseluruhan ya, semuanya keseluruhan. Ruang sampelnya adalah S. Maka di dalam ruang sampel tersebut bisa saja muncul ada peluang kejadian A, ya, di sini ada peluang kejadian A, dan mungkin juga akan muncul peluang kejadian bukan A, ya. Jadi ada peluang kejadian A, ada peluang kejadian bukan A. Nah, ini saya garis bawah ya, bukan, ya, bukan A. Berarti selain A, ya. Jadi nanti kalau ada peluang, ya, peluang dari suatu kejadian tapi lawannya atau berarti bukan atau berarti tidak, ya, bukan A. Nah, itulah yang dinamakan dengan istilah komplement, ya. Jadi komplement ini ya mengandung arti bisa berarti tidak, bisa berarti bukan, ya. Kemudian untuk rumusnya, peluang kejadian A ini tadi ya, jadi disebut juga dengan peluang komplement kejadian A, ya. Ini tadi. Peluang kejadian A itu disebut juga dengan peluang, ya, dari komplement kejadian A, atau artinya peluang bukan kejadian A, ya. Nah, kalau kita tulis menggunakan rumusnya simpel seperti ini ya. PAC. Nah, kalau ada simbol A pangkat C ini dibaca peluang kejadian A komplement. Jadi selain A atau bukan A, ya. Itu bisa dihitung dengan cara 1 dikurangi peluang kejadian A. Ya, kenapa batasannya 1? Nah, karena peluang itu nilai maksimumnya adalah 1, ya, antara 0 sampai 1. Mungkin masih ingat ya, kalau 0 itu kemustahilan, kalau 1 itu kepastian, ya. Jadi cukup dikurangi saja peluang kejadian bukan A itu bisa dihitung dengan 1 dikurangi peluang kejadian A itu sendiri, ya. Saya kasih tanda rumus yang harus kalian pahami, ya, silakan. Ini rumus yang harus kalian pahami, ya. Saya kasih tanda bintang, silahkan nanti dipahami, ya. Bentuk penjelasannya PAC berarti peluang kejadian bukan A, ya. Terus sementara PA adalah peluang kejadian A, ya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh ya, contoh soal ya. Ini saya punya beberapa contoh soal, ada 3 soal. Kita akan coba kerjakan secara bersama-sama ya. Nomor 1 dulu ya. Tentukan peluang muncul mata dadu bukan 4. Nah, ini bukan 4 dari percobaan pelemparan sebuah dadu. Kalian masih ingat ya? Pelemparan sebuah dadu. Kalau dalam satu dadu itu mata dadunya ada berapa? Mata dadunya ada 6 ya. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu bukan 4. Bukan 4. Ya. Cara mengerjakannya, karena ini yang ditanyakan adalah bukan, ya. Ini yang dinamakan dengan komplement. Saya geser dulu biar nanti longgar untuk menyelesaikannya ya. Ya. Jadi di sini ada keterangan bukan, ya, bukan A. Bukan 4 ya, bukan 4. Nah, ini bisa diselesaikan dengan peluang komplement, ya. Jadi bisa kita tulis peluang, ya, peluang dari, anggap aja itu kejadian A ya, ada kejadian A tapi yang ditanyakan adalah bukan, ya. Berarti cara menentukannya adalah 1 menggunakan rumus yang tadi ya, 1 dikurangi dengan
peluang kejadian A itu sendiri. Nah, seperti ini rumusnya. Ya, terus cara ngitungnya gimana? Ya, kita hitung ini TA-nya. TA ini apa? TA adalah peluang muncul mata dadu 4. Peluang muncul mata dadu 4. Mata dadu 4 dalam sebuah dadu itu ada berapa? Cuma 1 ya? Iya, cuma 1. Terus pernya keseluruhan. Keseluruhan mata dalam dadu ada 6. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita hitung aja. Ya, 1 kurangi 1/6. Ya. Disamakan penyebutnya boleh ya. Ini 1 kan sama aja 6/6 ya. Sama aja 6/6. Dikurangi 1/6. Ya. Terus tinggal kita hitung, udah sama penyebutnya, kita hitung kurangi yang atasnya saja atau pembilangnya. 6 dikurangi 1/6. Seperti itu, nilainya sama dengan 5 ya. 5/6. Nah, ini jawaban dari peluang muncul mata dadu bukan 4 ya. Peluang mata dadu bukan 4. Ketemunya adalah 5/6. Atau kalau kita selesaikan dengan cara yang langsung boleh. Kalau cara yang ini tadi menggunakan komplement ya. Hitung komplemennya ya. Kalau langsung ini langsung dari sini ya. Mata dadu yang bukan 4, mata dadu berapa? Ya, mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 5, mata dadu 6. Seperti itu ya. Ini ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5 dadu. Dari keseluruhan jumlah mata dadu ada berapa? Ada 6. Nah, ini kalau dihitung secara langsung menggunakan pengertian bukan ya, bukan 4, berarti selain 4. Selain 4 ya isinya seperti ini ya. Nah, kalau ini menggunakan rumus komplement ya. Oke, untuk yang nomor 2. Ini saya geser dulu. Nomor 2. Peluang Budi lulus dalam tes masuk perguruan tinggi adalah 0,56. Ini adalah peluang Budi lulus. Terus yang ditanyakan, peluang Budi gagal. Gagal ini kan kebalikannya dari lulus ya. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan komplement. Kebalikannya ya. Atau lawannya bisa berarti selain atau bukan atau tidak ya. Kalau dimaknai ya tidak. Budi tidak lulus alias Budi gagal ya. Nah, cara menentukan peluang Budi gagal kita menggunakan rumus komplement seperti tadi ya. Ini saya copy aja rumusnya ya. Rumusnya seperti ini. Saya copy. Nah, ini rumus untuk menentukan peluang A-nya adalah Budi, C adalah tidak ya. Komplement tidak apa? Tidak lulus ya. Peluang Budi tidak lulus. Jadi cara menentukannya ya 1 dikurangi peluang Budi lulus ya. Saya ulang ya. Jadi peluang Budi tidak lulus atau gagal ya dicari dengan 1 dikurangi peluang Budi lulus. Langsung kita hitung ya. Jadi caranya ya tinggal dimasukkan ke rumus ini saja. 1 dikurangi peluang A. Peluang A
Tadi peluang apa ini? Peluang Budi lulus ya. Berarti ini 0,56. Kita masukkan sini. 0,56. Nah, seperti itu. Ya. Sama dengan 1 kurangi 0,56. Berapa ayo? 0, berapa? 4. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Ya. Saya kira simpel ya. Jadi, untuk menentukan peluang dari kebalikannya atau istilah komplement, ya harus menggunakan peluang dari kejadian itu sendiri. Ya, 1 dikurangi peluang kejadian itu sendiri. Terus yang ketiga, ini ada soal yang ketiga. Frekuensi harapan munculnya kartu bukan as dalam percobaan pengambilan kartu sebanyak 39 kali. Ya. Ini yang ditanyakan frekuensi harapan. Nah, untuk menentukan frekuensi harapan kan harus menentukan peluangnya dulu. Peluang dari ini muncul kartu bukan as. Terus nanti kalau udah ketemu baru kalian kalikan dengan banyaknya percobaan, ya. Kalikan dengan 39 kali seperti itu, ya. Kita cari ini dulu, peluang kartu bukan as, berarti menggunakan rumus komplement tadi ya. Rumus komplement berarti yang ini. Saya copy aja. Ini rumusnya. Peluang kartu bukan as. Peluang kartu bukan as bisa dicari dengan cara 1 dikurangi peluang kartu as tentunya. Ya, saya ulang ya. Peluang terambil kartu bukan as bisa dicari dengan cara 1 dikurangi dengan peluang muncul as. Kalau kita lanjutkan hitungnya, 1 dikurangi peluang as. Kartu as itu ada berapa? Dalam satu set. Iya, ada 4 ya. Ada 4. Per keseluruhan kartu ada berapa? Ada 52. Nah, seperti ini ya. Terus tinggal kita hitung. Ya, kayak tadi. Penyebutnya kita samakan dulu. Ya, ini 1 nilainya sama seperti berapa? 52 per 52. Dikurangi 4 per 52. 4 per 52. Tinggal kita hitung, penyebutnya udah sama, berarti kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. 52 kurangi 4. Jadi 48 ya. 48 per 52. Terus kalian sederhanakan ya. Bentuk sederhananya berapa? Kalian bagi dengan 4 ya. Bagi dengan 4. 48 dibagi 4. Iya, 12 ya. 12. Terus yang ini 52 dibagi 4. Iya, 13. Nah, ini adalah peluang muncul terambil kartu bukan as. Kartu bukan as. Ketemunya 12 per 13. Terus tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Nah, kalau udah ketemu, ya tinggal kita hitung frekuensi harapan. Masih ingat rumus frekuensi harapan? Frekuensi harapan munculnya kejadian A itu rumusnya adalah peluang kejadian A itu berapa? Ya.
Peluang kejadian A itu berapa? Dikalikan dengan N, ya. N ini menunjukkan apa? Banyaknya percobaan. Berarti kalau yang ini, ya, ini peluangnya udah ketemu, ya. Peluangnya karena yang ditanyakan frekuensi harapan dari A komplement, rumusnya ya TA komplement dikalikan C, ya. Kita hapus, kurang longgar ya. Peluang A komplement kurang tutup ya, kalikan N, ya. Tadi peluangnya udah ketemu ya, 12 per 13. 12 per 13. Terus kalian kalikan dengan banyaknya percobaan. Tadi sebanyak 39 kali. Kalikan aja dengan 39. Udah tinggal dihitung. Sekarang hitungnya gimana? Ya, ini 39 dibagi 13 bisa nggak? Ya, bisa ya. Yang ini 39 dibagi 13, temunya berapa? Temunya 3, ya. Temunya 3. Terus kalian kalikan dengan 12. Itu 36. Nah, 36 kali. Jadi nanti ada kemungkinan muncul sebanyak 36 kali, ya, untuk munculnya kartu bukan as. Itu untuk soal-soal yang terkait dengan peluang komplement dari suatu kejadian. Jadi komplement itu mengandung makna bukan, ya. Kemudian yang materi berikutnya, setelah kalian memahami peluang komplement, sekarang kita langsung saja ini. Dalam peluang juga ada yang dinamakan dengan frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu apa? Ya, adalah perbandingan banyaknya muncul kejadian A dengan banyaknya percobaan. Perbandingan banyaknya muncul kejadian A dengan banyaknya percobaan. Ya, jadi A-nya itu kejadian A muncul berapa kali, ya, dibagi dengan percobaannya dilakukan berapa kali, ya. Ini rumus untuk menentukan frekuensi relatif, ya. Silahkan kalian pahami rumusnya, ya. Terus contoh, ya. Contoh, ini ada 2 soal. Ada 2 soal akan kita kerjakan. Ini saya geser dulu. Ya, nomor 1. Nomor 1 di sini ada soal hasil pelemparan sebuah dadu sebanyak 10 kali, ya. Jadi ngelemparnya sebanyak 10 kali, ternyata muncul mata dadu 5 itu sebanyak 2 kali, ya. Mata dadu 5 muncul sebanyak 2 kali. Tentukan frekuensi relatif muncul mata dadu 5, ya. Jadi gampang ya. Jadi caranya kita hitung frekuensi relatif. Frekuensi relatif dari munculnya mata dadu 5. Ya, anggap aja ini kejadian A. Frekuensi relatif muncul mata dadu 5. Berarti sama aja. Mata dadu 5 muncul berapa kali? Muncul sebanyak 2 kali. Ya. Muncul sebanyak 2 kali. Per banyaknya percobaannya berapa kali? 10 kali. Ya, seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat dengan rumus aslinya, tadi rumus aslinya banyaknya kejadian muncul A. Berarti yang atas ini banyaknya muncul mata dadu 5. Berarti sebanyak 2 kali. Nah, angka 2 ini kalian taruh sebagai pengganti rumus yang atas, ya. Terus yang bawah
Yang bawah ini banyaknya percobaan. Dilakukan berapa kali? Dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, ini untuk bagian rumus yang bawah. 2/10. Cukup simpel ya. Tinggal disederhanakan saja ya. 2/10 itu nilainya sama seperti 1/5 ya. 1/5. Oke, ketemu. Ini namanya frekuensi relatif. Terus soal yang kedua ya. Sebuah uang logam dilempar sebanyak 200 kali ya. Pada pelemparan tersebut sisi gambar muncul sebanyak 150 kali ya. Muncul gambar 150 kali. Nah, tentukan frekuensi relatif munculnya sisi angka ya. Nah, ini ternyata berbeda ya. Ini tadi yang diketahui, sisi gambar muncul sebanyak 150 kali. Nah, ini saya tulis. Gambar itu muncul 150 kali. Nah, ini. Sementara percobaannya tadi sebanyak berapa? Sebanyak 200 kali. Ya. Jadi N-nya itu sebanyak 200 kali. 200 kali percobaan ternyata gambarnya muncul 150. Berarti sisanya apa yang muncul? Iya, mata uang logam kan ada 2 sisi top ya. Hanya ada 2 sisi saja ya. Berarti sisi angka yang muncul sebanyak berapa kali? Ya, ini 200 kurangi 150 berapa? 50 kali ya. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan 200 kali percobaan munculnya gambar sebanyak 150 kali, munculnya angka berarti 50 kali. Ini kalau ditambahkan 150 tambah 50 kan pas ya, 200 kali. Nah, ini akan kita gunakan untuk menentukan frekuensi relatif munculnya sisi angka ya. Udah, langsung kita hitung aja frekuensi relatif muncul sisi angka ya. Sama dengan dari rumusnya apa? Rumusnya yang bagian atas itu adalah yang ini, banyaknya kejadian munculnya ya, banyaknya kejadian munculnya. Berarti karena yang ditanyakan di sini adalah munculnya sisi angka muncul berapa kali? Muncul 50 kali. Ya udah, ini untuk rumus yang atas. Sisi angka muncul 50 kali per banyaknya percobaan ya. Percobaannya dilakukan sebanyak 200 kali. Dibagi dengan 200. Tinggal dihitung ya, seranakan 50 per 200. Seranakan dibagi 50, ketemunya 1, yang bawah bagi 50 ketemunya 4 ya. Ini frekuensi relatif munculnya sisi angka ya, harus dari sisi angkanya, tidak boleh dari sisi gambarnya ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami 2 materi yang saya sampaikan di video ini ya, baik frekuensi relatif maupun yang pertama tadi peluang komplement suatu kejadian ya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.